Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi dengan tema tinjauan sistem pendukung keputusan pada mata kuliah sistem pendukung keputusan. Next. Untuk anggota dari kelompok kami ini terdiri dari Abdul Zaid, Alif Ibnu Nugroho, dan saya sendiri, Garis Rahmat Hidayat. Untuk outline materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada definisi dari sistem pendukung keputusan, lalu ada tujuan sistem pendukung keputusan, fitur sistem pendukung keputusan, karakteristik dan kemampuan sistem pendukung keputusan, dan yang terakhir adalah komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama di sini ada definisi sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Atau ada definisi lainnya dari Scott Morton tahun 1971. Menurut Scott, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah tidak terstruktur. Untuk tujuan dari sistem pendukung keputusan sendiri, yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kemudian mendukung penilaian manajer, bukan mencoba untuk malah menggantikannya. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Untuk tiga tujuan ini berhubungan dengan prinsip sistem pendukung keputusan, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Untuk fitur sistem pendukung keputusan, di sini ada menyediakan representasi valid dari sistem di dunia nyata, menyediakan dukungan keputusan dalam waktu yang singkat, dan berevolusi dalam hal keputusan dengan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada 6 alasan perusahaan memulai sistem pendukung keputusan dalam skala yang besar. Yang pertama di sini adalah kebutuhan akan informasi yang makin ke sini semakin akurat. Kemudian SPK dipandang sebagai pemenang secara organisasi. Yang selanjutnya kebutuhan akan informasi baru, manajemen perusahaan diamanahi SPK oleh perusahaan, penyediaan informasi yang tepat waktu, dan alasan yang terakhir adalah pengurangan biaya. Untuk karakteristik dan kemampuan SPK ada 12. Di sini yang pertama menyediakan dukungan pengambilan keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur, lalu menyediakan dukungan di berbagai level manajerial yang berbeda, lalu dukungan bagi user individu maupun grup, menyediakan dukungan ke berbagai keputusan, berurutan, dan berkaitan, dan yang terakhir mendukung berbagai fase SPK seperti intelligence, design, choice, dan implementation. Untuk karakteristik selanjutnya, nomor 6, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berbeda, selalu bisa beradaptasi sepanjang masa, meningkatkan keefektivitasan dari pengambilan keputusan perusahaan, memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya mengarah pada proses pengembangan dan peningkatan SPK secara berkelanjutan.
User mampu menyusun sendiri sebuah sistem yang sederhana, mendaya gunakan berbagai model, baik itu standar atau model yang sesuai dengan keinginan user dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang terakhir dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang kecil. Untuk selanjutnya, komponen pendukung keputusan. Yang pertama ada data manajemen. Data manajemen ini termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua ada model manajemen. Di sini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya. Sehingga dengan model manajemen ini dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang diperlukan. Selanjutnya ada communication dialog subsystem. Di sini user dapat berkomunikasi dan memberikan perintah kepada SPK melalui subsistem ini. Yang kemudian yang terakhir dari komponen pendukung keputusan adalah knowledge management. Untuk komponen ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Next. Next. Baiklah. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Haris. Selanjutnya di sini terdapat ilustrasi komponen-komponen SPK seperti gambar di bawah ini. Next. Lalu ada yang pertama adalah subsistem manajemen data. Suatu subsistem yang memanajemen data dengan memasukkan satu database yang berisi data yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut subsistem manajemen database atau DBMS. Next. Berikut adalah contoh gambar dari struktur subsistem manajemen data seperti yang dapat Anda lihat di bawah ini. Next. Subsistem manajemen data itu sendiri terdiri dari yang pertama ada DSS database. DSS database adalah kumpulan data yang saling terkait dan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan dan struktur sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang atau aplikasi. Data pada database DSS diekstrak dari sumber data internal dan eksternal, juga dari data personil milik satu atau lebih pengguna. Ekstraksi adalah operasi mengcapture data dari beberapa sumber untuk membuat sebuah database DSS atau sebuah data warehouse. Next. Lalu yang kedua ada sistem manajemen database, yaitu manajemen atau mengatur database baik dalam pembuatan, pengaksesan, dan pembaruan database. Database yang baik adalah yang efektif dan manajemennya dapat mendukung kegiatan banyak manajerial. Tetapi kekuatan real dari sebuah DSS terjadi ketika data diintegrasikan dengan model-modelnya. Next. Lalu yang ketiga ada query facility. Query facility ini melakukan tugas-tugas seperti akses, manipulasi, dan query data. Biasanya menerima permintaan dari data dari komponen lain, lalu menentukan bagaimana permintaan dapat dipenuhi, lalu memformulasi permintaan dengan detail, mengembalikan hasilnya kepada pemberi permintaan. Next. Lalu yang keempat ada directory.
Direktori adalah sebuah katalog dari semua data di dalam database, berisi definisi data dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengenai ketersediaan item-item data, sumber, dan makna eksak dari data. Cocok untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan karena membantu men-scan data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. Next. Selanjutnya yang kedua ada subsistem manajemen model. Berikut ilustrasinya, struktur dari subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model sendiri terdiri dari yang pertama ada basis model, berisi rutinitas dan statistik khusus keuangan, forecasting, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah DSS. Model-model pada DSS pada dasarnya adalah matematis, dinyatakan dalam rumus yang dapat diprogram dalam alat pengembangan DSS, seperti contoh Excel. Empat kategori utama basis model, yaitu yang pertama ada model strategis atau mendukung manajemen puncak, lalu ada model taktis, contoh pemilihan server web, perencanaan persyaratan tenaga kerja, promosi penjualan, tata letak, dan pabrik. Lalu ada mode operasional, contohnya itu persetujuan pinjaman pada bank, jadwal produksi, kontrol inventory, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada mode analitik, model analitik, seperti contoh untuk menganalisis data, meliputi model statistik, ilmu manajemen, algoritma data, model keuangan, dan sebagainya. Next. Sistem manajemen model selanjutnya ada sistem manajemen basis model. SMSS mampu mengaitkan model-model dengan link cepat melalui sebuah database. Lalu yang ketiga ada direktori model. Perannya sama dengan direktori database, lalu merupakan katalog dari semua model dan perangkat lunak lainnya pada basis model. Lalu yang terakhir berisi definisi model dan fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas model. Next. Yang terakhir dari subsistem manajemen model adalah eksekusi model, integrasi, dan proses perintah. Eksekusi model, proses pengontrol jalannya model saat ini, lalu integrasi model adalah gabungan operasi dan beberapa model saat diperlukan atau mengintegrasikan DSS dengan aplikasi lain. Lalu pemrosesan model, yaitu menerima dan menginterpretasikan instruksi pemodelan dari user interface dan merupakannya ke bagian MPMS, eksekusi model atau fungsi-fungsi integrasi lainnya. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alibio Ibnu Nugroho. Baik, terima kasih Zaid. Sekarang saya Alivio akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pada bagian subsistem selanjutnya adalah subsistem antarmuka pengguna atau daerah. Subsistem ini mencakup yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu subsistem ini juga mencakup kemudahan penggunaannya, lalu kemampuan untuk diakses, dan juga interaksi antara manusia dan mesin. Komponen ini menyediakan keahlian untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen DSS yang lain. Komponen pengetahuan terdiri dari satu atau lebih sistem yang cerdas. Sistem ini memberikan eksekusi dan integrasi penting dari sistem cerdas. Di sini ada suatu peran, yaitu pengguna. Pengguna itu sendiri berperan untuk memberikan intelektual manusia kepada sistem, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada, dan memberikan keahlian untuk memandu pengembangan dan penggunaan dari DSS itu sendiri. Pengguna dapat dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah staf ahli. Staf ahli adalah kelas yang cenderung berorientasi kepada detail. Contohnya, analisis keuangan, perencana produksi, dan peneliti pemasaran.
Lalu kelas yang kedua adalah manajer. Kelas ini merupakan kelas yang menggunakan komputer dengan rasio yang jauh lebih besar. Seorang manajer berharap sistem akan lebih user friendly atau mudah untuk digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari DSS. Apa saja manfaat dari DSS? DSS memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. DSS juga membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama pada masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. DSS juga dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat serta hasilnya dapat dihasilkan. Dan apabila DSS tidak mampu untuk menghasilkan solusinya, maka DSS mampu membantu pengguna untuk mencapai solusi tersebut dengan mengambil kesimpulan. Selain kegunaan DSS, DSS juga memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan. Yang pertama adalah ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Lalu, kemampuan suatu DSS terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan dasar serta model dasar. Lalu, proses-proses yang dapat dilakukan DSS biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. DSS tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu mengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari arsitektur aplikasi DSS berbasis web. Lalu, selanjutnya ada ilustrasi diagram aplikasi DSS berbasis web. Kira-kira apa saja perbedaan DSS biasa dengan DSS yang dengan teknologi web? Berikut merupakan keunggulan DSS dengan teknologi web. Yang pertama adalah kemudahan komunikasi dan kolaborasi, karena DSS tersebut terhubung dengan internet atau web. Download perangkat lunak DSS, dan pembelian aplikasi DSS secara online. Lalu pengumpulan data dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Seperti apa DSS pada masa depan? Di masa depan, DSS berbasis PC akan terus tumbuh utamanya untuk dukungan personal. Untuk DSS di institusi atau perusahaan yang mendukung pengambilan keputusan berhubungan dan saling berhubungan, kecenderungan ke depan adalah menjadi DSS yang terinstitusi. Untuk dukungan keputusan yang saling berhubungan yang terkonsentrasi, grup DSS akan lebih lazim di masa depan. Lalu, produk-produk DSS akan mulai menggabungkan tool dan teknik-teknik dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Semua kecenderungan di atas akan menunjuk pada satu titik pada pengembangan berkelanjutan pada kemampuan sistem yang lebih user-friendly atau lebih mudah digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.